Yo, lo balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian Cardano sama One Inch ya. Jadi langsung aja ke inti videonya guys ya. Oke, jadi untuk Bitcoin kan karena masih di sekitar sini aja, jadi kita bahas untuk time frame 4 jam dan 1 jamnya ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat ini setelah dia drop ya, teman-teman, kemudian di sini membentuk seperti ascending channel, teman-teman ya. Nih ya teman-teman, jadi di sini adalah area trendline resistnya dan bagian bawah ya pasti supportnya nih teman-teman ya. Oke, nah sekarang ini dia masih tertahan di support $50.000 nih ya. Sebelumnya kan support dan resisten juga di kisar $50.000 untuk Bitcoin nih time frame 4 jamnya. Nah kemudian kita lihat lagi nih lebih seksama di time frame 1 jam yang lebih kecilnya. Nah di situ ada yang namanya MA50 atau garis warna orange ini ya teman-teman, dan dia mencoba mempertahankan posisinya nih. Sekarang sama seperti sebelumnya ketika dia down kemudian mempertahankan posisinya nih, kemudian going up kembali. Nah sekarang posisinya juga sama nih teman-teman, ketika dia down mencoba mempertahankan posisinya. Semoga hopefully dia mampu dipertahankan posisi yang di atas MA50 ini untuk melanjutkan kenaikannya ya ke trendline resistnya teman-teman ya. Nah jadi ini untuk si Bitcoin. Nah kalau misalkan kita lihat pun untuk RSI nya juga dia masuk ke normal teman-teman ya, nggak masuk area oversold atau overbought nih, normal aja statusnya. Nah untuk garis trendline-nya ini ya masuk ke kisaran 52 sampai $53.000 teman-teman. Ya di kisar-kisaran inilah. Ya target kenaikan dari si Bitcoin. Ya kalau misalkan dia reject di sini ya, dia balik lagi dulu ngetes ke sini. Kisaran-kisaran $50.000 kembali teman-teman, atau trendline dari si ascending channel ini teman-teman. Ya namun kalau misalkan dia terbreakdown ya, punya kemungkinan dia bakal retest ke beberapa area support bawahnya. Ya teman-teman bisa aja balik lagi ke kisaran $47.000 untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi ini untuk jangka pendeknya kita masih berpeluang untuk melihat di Bitcoin untuk going up setidaknya ke kisaran 52 sampai $53.000. Cuman memang kalau misalkan pun dia going up tapi langsung terbreakdown kembali, yaitu bukanlah hal yang kita inginkan sama-sama ya. Mungkin kita kebanyakan ingin kalau misalkan Bitcoinnya itu up dulu ya baru breakdown kembali gitu kan teman-teman ya. Jadi memang untuk market Bitcoin ini menurut saya sih nggak bakalan pulih dalam waktu singkat gitu. Mungkin dia akan sideways atau kita bisa lihat fluktuatif yang tinggi ya untuk si Bitcoin ya di kisaran sini gitu teman-teman ya. Sebelum dia benar-benar konfirmasi untuk going up atau ready untuk melanjutkan bull run-nya kembali untuk si Bitcoin. Ya jadi itu sih menurut saya teman-teman. Tapi kalau misalkan menurut kalian bagaimana, kalian bisa tulis di kolom komentar gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu istilahnya berekspektasi tinggi kalau misalkan market benar-benar siap pump ya, tinggal 1-2 hari lagi pump kenceng gitu ya. Menurut saya sih mungkin dia akan makan waktu sedikit lebih lama teman-teman ya. Oke guys, jadi itu sekilas untuk Bitcoin ya, time frame 4 jam dan time frame 1 jamnya ya. Jadi itu sekilas gambarannya untuk jangka pendeknya ya. Kita melihat potensi seberapa potensi untuk si Bitcoin, beberapa area support dan resisten yang sudah saya infokan teman-teman ya. Jadi memang masih besar kemungkinan kalau misalkan dia breakdown ya, kita bisa melihat untuk Bitcoin itu retest ke kisaran 47.000 dolar gitu teman. Tapi kalau misalkan dia going up nih teman-teman ya, ngetes ke 53, 52 ya ribu dolar, kemudian dia reject ya, kemungkinan terbesar apa ya, kemungkinan terbesar dia bakalan retest kembali ke area 50.000 dolar banget ya teman. Ada support dan ada garis trendline juga. Ya jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran si Bitcoinnya sendiri. Nah next ini untuk ADA atau Cardano teman-teman ya. Jadi banyak banget kemarin yang minta atau tanyain saya tentang ADA atau Cardano. Ini time frame daily-nya dia juga sudah kemarin itu sudah sempat masuk extreme oversold, kemudian up, kemudian mulai masuk lagi nih teman-teman, OTW lagi ya. Ini time frame daily, dia mencoba mempertahankan posisinya ya di key supportnya ini teman-teman. Ya mungkin saya tebelin dulu di sini ya. Key support yang pertama nih. Jadi ada box yang pertama dan bawahnya itu box yang kedua ya. Jadi ini adalah dua area penting untuk si ADA ini sendiri ya teman-teman ya, sebelum dia bisa melanjutkan penguatan kembali. Tapi kalau misalkan di dua area ini tidak mampu mempertahankan posisinya si ADA atau Cardano ya teman-teman, kalau misalkan lihat lagi ya teman-teman ya, ini adalah area yang cukup kuat sebelum dia rally ke atas nih. Jadi ini di kisaran 4.700-an ya. Saya juga nggak berharap sih ADA atau Cardano sampai jeblos ke area sana teman-teman ya. Ya menurut saya kemungkinan besar dia masih mempertahankan posisinya ya di area sini ataupun yang di bawah sini aja lah, udah cukup teman-teman sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Tapi saya lebih prefer di kisaran-kisaran bawahnya ini, kisaran 15.000 rupiah teman-teman ya.
karena memang terlihat lebih kuat dibandingin yang atas ini ya, karena kita bisa lihat nih beberapa kali nih mampu mempertahankan posisinya terus lanjut rally lagi sampai bikin new ATH teman-teman ya. Jadi ini sekilas bahasan untuk support si ADA atau Cardano ya. Banyak yang nanyain bagaimana ADA atau Cardano ya, masih gini-gini aja teman-teman ya. Dia masih mempertahankan posisinya, belum dapat momentum untuk lanjut rally kembali gitu ya. Dan juga kita lihat untuk posisi Bitcoinnya ya teman-teman. Ini sekilas untuk ADA atau Cardano. Kemudian kalau misalkan kita tarik untuk Fibo ya teman-teman ya. Nah ini kita ambil dari swing high ke swing low-nya ya. Ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan posisi sekarang bener-bener konfirmasi untuk menjadi area bottom yang si ADA atau Cardano ya. Resistance terdekat di kisaran berapa sih gitu kan? Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Itu di retracement 0,2 atau sekitaran 24.000 ya. Next lagi di retracement 0,3 atau sekitaran 27.800 dan di retracement 0,5 atau sekitaran 30.700 rupiah teman-teman ya. Jadi itu beberapa area resisten terdekat untuk si ADA atau Cardano. Jadi saya nggak bilang oh ini ke $3 lah, ke berapa, nggak. Jadi ini resisten terdekat dulu untuk jangka pendeknya untuk si ADA atau Cardano ini sendiri. Dan itu pun ya kalau memang benar-benar terkonfirmasi area ini adalah area bottomingnya dari si ADA atau Cardano ya, untuk bisa melanjutkan rally-nya kembali ya teman-teman ya. Jadi itu disclaimer-nya ya. Jadi memang belum ada istilahnya apa namanya pertanda yang bagus untuk ADA atau Cardano ini ya. Tetap harus menunggu di antara dua area support ini. Nah teman-teman untuk ADA atau Cardano ya, jadi ya semoga kalaupun dia amit-amit terbreakdown dari area sini ya area sinilah yang menjadi titik penting atau key support dari ADA atau Cardano sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Gitu teman-teman ya. Jadi ini sekilas saja untuk ADA atau Cardano ya, karena memang belum ada momentum yang cukup bagus lah ya untuk ADA atau Cardano ini teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja saya bahas untuk one inch ya. Kemarin juga banyak yang nanyain one inch gimana ya. Nah ini untuk time frame daily-nya ya. Jadi memang dia sudah testing di area supportnya itu di kisaran 33 ribuan rupiah ya. Kemudian ini up dulu, ini time frame daily teman-teman ya. Kemudian up sampai kisaran kemarin itu 41 ribuan sekian lah teman-teman ya. Jadi memang ini adalah support yang penting ataupun support kuat pertama ya teman-teman. Next lagi di kisaran-kisaran berapa di sini? Ya, di low-nya teman-teman. Yaitu di kisaran 24.000 rupiah sekian lah teman-teman. Jadi memang ini adalah dua area penting, support penting yang di sini satu dan ini dua teman-teman. Ya jadi ada dua area support penting ya untuk one inch saat ini gitu teman-teman ya. Jadi memang hopefully lah ya teman-teman, semoga one inch ini mampulah setidaknya mempertahankan posisinya di kisaran 34.000, 33.000 ya. Kalau misalkan pun nanti terseret arus untuk Bitcoin, kalau misalkan terjadi penurunan dari si Bitcoin, jadi memang area sini menjadi area penentu juga nih teman-teman untuk si one inch ya. Either dia melanjutkan sideway-nya di area sini untuk going up, atau dia terbreakdown terlebih dahulu untuk baru going up teman-teman ya. Jadi memang ini pertama, lalu ini kedua ya. Jadi bisa perhatikan atau pertimbangkan untuk dua area ini untuk si one inch ini sendiri ya. Dan one inch ini sendiri kan tergolong juga mempunyai fundamental yang cukup oke. Dan ketika dia rally pun ya teman-teman ya, kita bisa lihat untuk rally-nya sendiri ini ya, sampai ngepam begini teman-teman ya. Jadi cukup bagus lah untuk pergerakannya si one inch sebelum-sebelumnya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dia down ya, kita bisa lihat nih setiap dia drop ya teman-teman ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nih, going up gitu. Jadi ini adalah dua key supportnya untuk one inch ya. Kalian bisa perhatikan juga untuk daily-nya juga dia sudah masuk area extreme oversold nih ya. Untuk daily-nya ya, terakhir kali dia masuk extreme oversold ini di Juli nih teman-teman. Itu di kisaran 24.000 rupiah, tapi sekarang sudah masuk extreme oversold ya. Dia retest cuma sampai kisaran 31.200-an rupiah. Ya, jadi memang harapan saya bagaimana nih untuk one inch ya. Pertama dia sideway terlebih dahulu aja nggak masalah, sideway di area sini sebelum melanjutkan penguatan gitu. Jadi saya nggak terlalu over confident kalau berharapnya ataupun terlalu naif gitu ya. One inch ini udah retest langsung siap up kayak gini, nggak. Jadi menurut saya dia sideway dulu aja nggak masalah, kemudian going up kembali. Nah kemudian ya teman-teman, kalau misalkan benar-benar dia terkonfirmasi nih ya, ini adalah area ya bottomingnya dari one inch, saya ambil dari swing high-nya aja ya ke swing low. Ya jadi memang di sini ya next targetnya untuk si one inch, saya mungkin tarik garis dulu ke sini biar lebih kebaca teman-teman ya, di retracement 0,2 di sini ya, atau sekitaran 43.200-an. Next lagi di retracement 0,382 atau sekitaran 50.000
56.700 dan di retracement 0,5 atau sekitaran 56.700-an. Jadi itu adalah beberapa area resisten terdekat untuk si one inch ya teman-teman. Jadi saya nggak ngomongin target yang terlalu tinggi, cuman memang itu adalah area beberapa next target resisten terdekat untuk one inch jika memang benar-benar dia terkonfirmasi dan mampu mempertahankan posisinya di sini nih ya untuk si one inch gitu teman-teman. Jadi saya udah infokan beberapa targetnya untuk one inch ya teman-teman ya, dan untuk key supportnya si one inch ya, dan kalian bisa dior lagi untuk menentukan pilihan kalian untuk si one inch, untuk Cardano ataupun untuk si Bitcoin-nya gitu ya. Tapi yang paling penting memang dia retest dulu nih ya. Ketika dia going up dan mencoba untuk melewati ataupun breakout di beberapa area next target resistance ini ya, sama seperti ini nih. Dia harus confirm ya ataupun melewati EMA 21 dan 34 ini dulu terlebih dahulu ya. Mungkin nanti sekitar sini ya, mungkin di sekitaran 47 48 ribu rupiah, sekitar itu. Kalau misalkan dia berhasil ya sideways terlebih dahulu di area situ, melanjutkan kenaikan sama seperti ini nih. Ketika dia going down, kemudian dia retest di EMA 21 dan 34 sideways sebentar sejenak ya, kemudian up, retest lagi up. Jadi kurang lebih seperti inilah yang kurang lebih diinginkan lah untuk si bergerakannya si one inch teman-teman ya. Oke guys ya, jadi sekilas itu aja bahasan untuk one inch, ADA dan Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat, kalian bisa dior lagi, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.